Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia dan sukacita sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, seperti biasa kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 97. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara terkasih dalam Tuhan, cara memasak di tungku tanah liat memerlukan teknik khusus untuk pembakarannya. Jika apinya masih kecil dan saudara memasukkan kayu yang masih lembab, maka kemungkinan besar api itu akan padam. Namun ketika apinya sudah berkobar-kobar, kayu yang masih lembab sekalipun pasti akan disambarnya. Demikian juga halnya dengan hati kita. Hati kita menyerupai tungku tanah liat tersebut. Besar kecilnya nyala api berkaitan dengan kebiasaan kita merenungkan firman Tuhan. Orang yang tekun merenungkan firman-Nya, sama halnya dengan menjaga api di tungku hatinya senantiasa menyala-nyala. Bagi orang semacam ini, khotbah yang sederhana dan disampaikan oleh pengkhotbah yang membosankan sekalipun tidak akan menjadi masalah, karena kayu kebenaran yang lembab itu akan dibakarnya dan membuat hatinya kian berkobar. Daud termasuk orang yang tungku hatinya berapi-api. Ia tidak hanya mencintai janji-janji dan berkat Tuhan, tetapi juga hukum-hukum dan perintah Tuhan. Kecintaannya itu bukan muncul begitu saja. Tuhan memberinya anugerah untuk memahami firman-Nya, dan Daud sendiri berdisiplin untuk merenungkan firman itu sepanjang hari. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagaimana halnya orang yang jatuh cinta, tidak berhenti memikirkan kekasihnya, Daud pun terus-menerus memikirkan firman Tuhan, tidak hanya saat menjalankan saat teduh, tetapi juga di tengah kesibukannya sehari-hari sebagai raja. Firman Tuhan pun menjadikannya semakin bijaksana. Bagaimana dengan tungku hati saudara? Mari kita minta anugerah Tuhan untuk dapat memahami firman-Nya, dan selanjutnya kita menumbuhkan kecintaan pada firman-Nya itu dengan sesering mungkin merenungkannya. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, semakin mudah kita mencintai Tuhan dengan segala keberadaan kita. Mari satukan hati, kita berdoa. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu, dan kami mau terus menumbuhkan kecintaan kami kepada firman-Mu dengan merenungkannya sepanjang waktu, sepanjang hari. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta yang telah Engkau berikan bagi kami. Kiranya api cinta yang ada di dalam tungku hati kami senantiasa menyala-nyala dan berkobar-kobar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan perbuat dan nyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini,
Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan ragu untuk membagikan episode ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, sehingga dengan demikian Tuhan memakai saudara menjadi berkat. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5M, kiranya senantiasa menjadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.